Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa sekalian. Hari ini pertemuan kita yang ke-6, berarti tinggal satu kali pertemuan lagi. Pada pertemuan yang ke-6 ini, saya minta membaca satu buku. Jadi kalau biasanya kan dosen itu membahas satu buku itu berminggu-minggu gitu ya. Kalau kita sistem cepat. Saya minta Anda dalam waktu 1 minggu membaca satu buku, kemudian hari ini kita diskusikan. Oke. Kalau Anda perhatikan buku itu, maka buku itu menunjukkan bahwa ruang lingkup sosiologi agraria itu luas ya. Kan sosiologi agraria itu adalah kajian atau ilmu yang membahas isu-isu agraria dalam perspektif sosiologi. Jadi hampir semua isu agraria bisa dibahas, dari mulai yang sifatnya peralatan, aplikasi dan lain sebagainya. Jadi ketika Anda misalnya menciptakan aplikasi tertentu, misalnya Anda buat aplikasi X gitu, kemudian aplikasi X itu ada buat karakteristiknya, dia punya keunggulan apa, punya kelemahan apa, kemudian itu dicobakan di masyarakat, kemudian melihat respon masyarakat. Nah, kemudian itu jadi kajian sosiologi ya. Bagaimana respon masyarakat terhadap aplikasi yang Anda ciptakan itu, dan itu bisa jadi bahan untuk skripsi ya. Jadi Anda ciptakan aplikasi tertentu, Anda tentukan keunggulan dan kelemahannya, kemudian Anda edukasi masyarakatnya, kemudian Anda nilai seberapa mampu mereka, bagaimana mereka punya kemampuan untuk menggunakan aplikasi yang Anda buat. Nah, itu jadi skripsi ya, bisa untuk bahan skripsi. Oke, kita ambil yang tengah ya. Biasanya orang senang diletakkannya di tengah. Yang tengah, ilham. Hah? Ada tiga. Kenapa? Nggak jelas gimana maksudnya? Oh begitu. Ilhamnya ada 3. Kalau ilham kalik? Oh, oke. Oh, ilham ada 3 di sini ya? Oke, siap. Kita dengarkan dari Mas Ilham. Panggilannya berarti kalik kan ya? Kita dengarkan Mas Kalik, lihat akan cerita tentang apa, sambil kita buka gadget kita masing-masing, buka bukunya, kemudian kita diskusikan. Silakan Mas. Terima kasih Bapak atas waktunya. Di sini saya akan membahas tentang buku partisipasi masyarakat pada bidang pertanahan. Yang saya angkat adalah pada bab 3 halaman 3 yang menggalang partisipasi masyarakat. Di sini fokusnya ke halaman 20. Halaman 20, silakan. Alinea ke-3. Bentar ya. Di dalam situ menjelaskan tentang bagaimana belum ketemu Mas. Nah, cari dulu halaman 20-nya. Oke, halaman 20, alinea ke berapa? Alinea ke-3. Alinea ke-3, 1, 2, 3, sejak tahun. Siapa? Oke, silakan Mas. Di sini menjelaskan tentang bagaimana inovasi tentang partisipasi masyarakat yang berawal dari halaman 20 alinea 3 menjelaskan sejak tahun 2016 Kementerian Atr BPN telah mencanangkan program PSR sebagai upaya bagi percepatan pendaftaran tanah di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, kebijakan tentang KSR dirasa masih sangat kurang, sehingga pada Oktober 2018 pemerintah membuat masyarakat juga ikut andil dalam pendaftaran tanah, atau di sini dalam konteksnya KSR. Di sini bisa dilihat dari awal-awal hanya satu arah, yang penjelasan yang satu arahnya itu hanya pemerintah. Di situ dalam kok belum nggak sama Mas dengan teks yang ada di sini? Mas buka gadgetnya dulu aja.
Ini saya lebih ke yang Ya. baru itu langsung ini Pak, orang. Enggak, sekarang ambil gadgetnya aja. Supaya yang kita diskusikan sama ya bahannya. Jadi kita baca dulu satu alinea yang dianggap penting itu, baru kemudian kita kembangkan supaya kemudian ketika kita diskusi bahannya jelas, mengacu pada bahan yang sama. Satu alinea dibaca dulu, kemudian dari situ baru kita buat analisis begitu kira-kira. Nanti kalau Anda bikin skripsi juga gitu ya. Satu alinea dikutip, kemudian sesudah itu dianalisis versi Anda. Halaman 20 alinea 3. Ya, dibaca dulu Mas. Sejak tahun 2016, Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah mencanangkan program PTSN sebagai upaya bagi percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Perencanaan ini juga berresonansi di Kabupaten Kendal yang kemudian dilakukan oleh Kantor Perencanaan Kabupaten Kendal. PTSN adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar maupun yang telah terdaftar dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Sementara itu, subjek PTSN adalah orang atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagai peserta PTSN. Oke, itu bahan kajiannya ya. Kemudian apa responmu, tanggapanmu? Apa yang mau kita bahas dari alinea itu? Kalau saya lebih ke ini sih Pak, karena lompat-lompat dulu dari penggalan dari yang alinea halaman 20 tersebut, terus berlanjut di yang Nggak apa-apa kalau analisis boleh melompat ya, tapi bahannya harus sama. Jadi kalau kita mendiskusikan sesuatu, bahan diskusinya harus sama dulu. Oke, kita diskusi halaman 20 alinea 3. Kemudian sesudah itu mari kita analisis. Nah, ketika dibilang mari kita analisis, maka analisisnya tergantung yang bersangkutan. Nanti beliau boleh melompat pakai teori ini, pakai teori itu dan sebagainya. Kemudian nanti kita respon. Oh, kalau pakai teori ini membahasnya seperti ini kan bisa salah, bisa betul ya. Itu yang namanya diskusi. Gitu Mas. Yang penting kita bahannya sama, sudah alinea 3 ya. Halaman 20. Gabungkan juga dengan halaman 22 alinea pertama. Ya silakan, tapi kita fokus di halaman itu dulu. Oh, Sekarang begini, kalau kamu membaca alinea ini, apa yang bisa kamu share ke kita? Kalau kamu membaca alinea itu, yang tadi kamu baca satu alinea itu, apa yang bisa kamu share ke kita? Kalau kamu ingin tabrakan itu dengan teori tertentu, teori apa? Kalau ingin tabrakan dengan data tertentu, data yang mana? Baru sesudah itu kita diskusi. Karena kan kita tidak sedang merangkum, kita tidak sedang membuat review ya. Kita tidak sedang mereview buku, kita tidak sedang merangkum buku, kita tidak sedang membuat ringkasan buku. Tidak, kita tidak sedang buat itu. Kita sedang membedah buku dan bedahannya adalah halaman per halaman, alinea per alinea. Mengenai halaman dan alineanya silahkan dipilih sesuai selera kita masing-masing, tapi nanti dari situ kemudian kita bahas. Begitu Mas. Jadi kalau kamu melihat halaman 20 alinea 3, apa yang bisa kamu share ke kita? untuk halaman tersebut itu sesuai dengan teori fungsional terstruktural atau paradigma dalam teori tersebut itu menjelaskan bahwa ada elemen untuk Pancasila ini berada posisinya di tengah dan yang di atas itu elemen stimulus, adaptasi dan keseimbangan. Dalam untuk elemennya di sini itu sebagai dari pemerintah dan stimulusnya itu adalah kebijakan dari peraturan-peraturan PTSN tersebut. Adaptasinya adalah adaptasi dari masyarakat yang semulanya pendaftaran tanah ini hanya bersifat secara masif, bersifat secara sporadis, dan sekarang beradaptasi menjadi secara sistematis. Dan keseimbangan ini setelah sebuah sistem itu terbentuk, maka akan ada pembiasaan dari masyarakat. Oke, sekarang kalau Anda perhatikan alinea 3 halaman 20 itu kan baru bicara definisi ya. Halaman 20 alinea 3 itu baru bicara definisi. Kalau bicara tentang definisi berarti kalau Anda ingin melakukan bedah definisi, di bedah definisi itu unsurnya apa saja. Itu kalau ingin melakukan bedah definisi. Kemudian di halaman ini di alinea 3
juga baru disebut angka tahun 2016. Itu berarti angka tahun perubahan. Itu yang saya maksud sebagai angka tahun berlakunya paradigma PTSL. Karena sebelumnya kan ada paradigma pendaftaran tanah 1997. Dan sebelum itu ada lagi paradigma pendaftaran tanah 1961. Jadi alinea ketiga ini sebetulnya bicara tentang terjadinya perubahan paradigma dari paradigma pendaftaran tanah 1997 menjadi paradigma PTSL 2016. Mengapa terjadi paradigma yang berubah seperti itu? Karena kita sudah lihat ya, ada anomali. Anomalinya apa? Anomalinya adalah meskipun pendaftaran tanah versi tahun 1997 sudah dianggap cepat, karena hanya dengan kwitansi bisa jadi sertifikat, tetapi itu masih dianggap belum cepat. Ya, meskipun pendaftaran tanah yang tahun 1997 itu sudah dianggap cepat, tetapi ternyata dalam fakta di lapangan kemudian dianggap masih belum cepat. Maka kemudian muncul paradigma pendaftaran tanah sistematik lengkap 2016. Jadi ini alinea bicara tentang perubahan paradigma. Kalau bicara tentang perubahan paradigma kan berarti bicara tentang perubahan masyarakat. Ada tuntutan dari masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah yang lebih cepat dari sebelumnya. Paradigma pendaftaran tanah 1997 lebih cepat dari pendaftaran tanah 1961. Tetapi kemudian 97 pun masih dianggap lambat ketika kemudian muncul paradigma pendaftaran tanah 2016. Baru kemudian didefinisikan apa itu pendaftaran tanah sistematik lengkap. Pendaftaran tanah sistematik lengkap, kemudian dijelaskan segala macam subjek, objeknya dan lain sebagainya ya. Begitu. Nah, kalau kemudian kita sedang bicara tentang perubahan paradigma, apa yang bisa kita diskusikan tentang perubahan paradigma? Atau saya ubah pertanyaannya. Kalau kita sedang bicara perubahan paradigma dari paradigma pendaftaran tanah 1997 menjadi pendaftaran tanah sistematik lengkap 2016, teori mana yang bisa kita gunakan untuk bisa membaca perubahan itu? Begitu. Nanti Anda tinggal pilih teorinya, yang penting argumentasinya. Nanti kalau ujian begitu ya. Jadi kalau ujian Anda boleh berbeda teori, teman-teman sebelah yang satu pakai teori ini. Yang penting argumentasinya, karena yang saya andalkan itu, yang saya nilai nanti itu argumentasinya, bukan pilihannya. Anda boleh memilih berbeda, tetapi argumentasinya harus rasional dan logis. Ya? Nah sekarang kita latihan. Kalau Anda melihat halaman 20 alinea 3 seperti yang dipilih oleh beliau, itu kan menunjukkan adanya perubahan paradigma pendaftaran tanah dari paradigma pendaftaran tanah 1997 menuju paradigma pendaftaran tanah sistematik lengkap 2016. Pertanyaannya, teori mana yang bisa digunakan untuk membedah fenomena itu? Ada yang bersedia jadi sukarelawan? Nanti kalau selesai baru kita konfirmasi ke beliau ya. Beliau kan pemicunya, pemicu persoalannya kan beliau. Halaman 20 alinea 3. Maka kemudian pertanyaannya untuk membaca dengan tanda kutip ya, membaca fenomena itu, mana teori yang bisa kita gunakan? Dari berapa? 7 ya? 7 atau 6 teori kan klasik itu yang sudah kita pelajari itu. Mana teori yang bisa digunakan? Siapa yang bersedia komentar, menjawab? Teori mana yang bisa digunakan untuk membaca perubahan paradigma pendaftaran tanah di halaman 20 alinea 3? Bisa? Oke, belum ya. Kalau gitu kita serahkan kepada beliau. Mau gunakan teori apa, Mas? Tadi struktural fungsional? Jadi Pak, untuk ya. Yang jika penjelasan Bapak tadi itu lebih cocok dengan teori aksi, Pak. Teori aksi. Teori aksi itu kira-kira apa? Jadi teori aksi itu jika terjadi suatu permasalahan itu nanti ada jalan solusinya. Oh, bukan. Siapa yang pegang gadget tolong buka PowerPoint yang ada teori aksinya. Kita minta tolong ya, minta tolong siapa ini? Silvi, mana Silvi? Silvi Setianingsih. Ya, tolong bukakan teori aksi. Teori aksi adalah pandangan dari ilmu sosiologi yang menekankan kepada individu sebagai sebuah subjek. Teori aksi ini memandang tindakan sosial
dipandang sebagai sesuatu yang secara sengaja dibentuk oleh individu dalam konteks yang telah diberi makna. Teori aksi ya. Itu yang ada kesadaran objektif subjektif itu. Iya. Oke. Ada itu PowerPoint atau teks? Teks. Yang PowerPoint-nya ada? Cari PowerPoint-nya. Sudah pernah saya bagikan itu ya? Oh iya. Nah, tolong bacakan unsurnya Mbak, skemanya itu. Nanti untuk membantu beliau membedah. Yang lain silakan lihat. Nanti kalau ada yang lebih cepat bisa bantu ya. Jadi lihat skemanya itu, teori aksi, lihat skemanya, lihat gambarnya itu. Unsurnya apa saja, sebelah tengah apa, kanan apa, kiri apa, atas apa, bawah apa. Kita gunakan teori aksi karena beliau minta teori aksi untuk membedah halaman 20 alinea 3. Ayo cepat, bisa? Ya. Atasnya apa, bawah, tengahnya apa? Siapa yang bisa? Oh ini, ya. Bawah, tengahnya apa Mbak? Tindakan sosial. Oke, tengahnya tindakan sosial. Terus atas? Atasnya kesadaran. Kesadaran. Kiri? Subjektif. Sebagai subjek. Kanan? Sebagai Objek. Bawah? Kelangsungan tindakan. Oke, jadi teori aksi itu seperti yang beliau sampaikan. Kalau ini ada teori aksi, tindakan sosialnya taruh di tengah, fenomenanya ditaruh di tengah. Di atas itu kesadaran, ada dua kesadaran sebagai subjek, kesadaran sebagai objek, kemudian kelanjutan tindakan gitu ya, kelangsungan tindakan. Begitu Mas, bisa dengan menggunakan teori aksi membedah itu? Harus bisa ya, karena sebetulnya semua teori itu bisa untuk membedah semua hal. Tinggal yang penting argumentasinya. Nah, di sini diperlukan kelihayan ya, kelihayan memainkan logika, kelihayan memainkan rasionalitas. Anda letakkan perubahan paradigma, berarti perubahan paradigma. Letakkan di tengah, di tindakan sosial itu, tindakan sosialnya diganti menjadi perubahan paradigma. Kemudian baca di atasnya, kesadaran. Bisa? Ada yang bisa bantu saya? Ayo, berani salah, nggak apa-apa salah. Ada? Angkat tangan dulu supaya saya bisa tahu. Jadi cara menggunakannya begitu ya. Sekarang kita sedang membedah fenomena perubahan paradigma pendaftaran tanah. Dari paradigma pendaftaran tanah 1997 menjadi paradigma pendaftaran tanah sistematik lengkap tahun 2016. Kita membedah itu karena ada permintaan dari beliau ya. Beliau minta itu yang dibedah. Nah, kemudian beliau juga minta membedahnya dengan menggunakan teori aksi. Nah, kalau menggunakan teori aksi tadi sudah dibantu oleh sahabat kita di bagian atas kesadaran, kemudian kirinya subjek, kesadaran sebagai subjek, kesadaran sebagai objek, dan bawahnya kelangsungan tindakan. Maka kemudian letakkan perubahan paradigma itu di tengah. Kemudian baca di atasnya. Perubahan paradigma itu terjadi karena adanya kesadaran para pihak. Kalimat pertama begitu. Perubahan paradigma pendaftaran tanah dari 1997 menjadi 2016 per TSL itu terjadi karena adanya kesadaran para pihak. Kesadaran dalam hal apa? Kesadaran dalam hal, ingat pidatonya Presiden Jokowi bahwa kita butuh percepatan pendaftaran tanah karena beliau ingin seluruh bidang tanah di Indonesia segera dipetakan. Ya, jadi butuh percepatan pendaftaran tanah. Nah, ketika percepatan pendaftaran tanah kemudian dilihat dari dua sisi, kesadaran sebagai subjek dan kesadaran sebagai objek. Kesadaran sebagai subjek ketika bicara tentang percepatan pendaftaran tanah, maka lihat kepentingan masing-masing. Perhatikan kepentingan para pihak. Misalnya, kalau Anda dari BPN, maka percepatan pendaftaran tanah itu Anda pandang sebagai sesuatu yang penting dan Anda dukung untuk melaksanakannya. Anda sebagai pengambil keputusan, seolah-olah pesannya Presiden itu sebagai pesan Anda. Kan kesadaran sebagai subjek, kesadaran sebagai orang yang mengambil keputusan. Memang awalnya yang ngomong Presiden Jokowi, tapi kemudian Anda bilang, oke,
omongan beliau kita ambil alih gitu ya, kan sering di upacara gitu, pasukan saya ambil alih gitu ya. Nah, kita ambil alih berarti sebagai orang BPN Anda bilang itu menjadi tugas kami, maka kami dukung, bahkan akan kami laksanakan percepatan pendaftaran tanah. Kantor Pertanahan melaksanakan percepatan pendaftaran tanah, kesadaran sebagai subjek. Kemudian bagaimana dengan pemerintah desa? Pemerintah desa kesadarannya sebagai subjek adalah dia turut mendukung pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah karena itu menguntungkan buat masyarakatnya. Kalau untuk BPN itu bagian dari pelaksanaan tugas. Mengapa BPN melaksanakan percepatan pendaftaran tanah? Itu bagian dari pelaksanaan tugas. Mengapa pemerintah desa mendukung percepatan pendaftaran tanah? Karena itu menguntungkan masyarakat desa. Kalau seluruh bidang tanah di desa sudah terpetakan dengan baik, kan reduksi konflik bisa terwujud, mengurangi konflik. Kemudian kalau berkaitan dengan pendanaan investasi, itu bisa membantu ya, pendanaan lah, permodalan dan lain sebagainya. Minimal sudah 2 keuntungan itu, baru kemudian yang lain-lain, kepastian hak dan lain sebagainya. Jadi kantor pertanahan sebagai subjek merasa itu adalah tugas dia, dan dia yang putuskan. Kemudian pemerintah desa sebagai subjek mengatakan kami mendukung karena itu menguntungkan buat kami dan masyarakat kami. Itu kesadaran sebagai subjek. Kemudian kita geser ke sebelah kanan, kesadaran sebagai objek. Kesadaran sebagai objek, orang kantor pertanahan bilang kami mendapat tugas sebagai objek, sebagai bawahan, kami mendapat tugas untuk melaksanakan percepatan pendaftaran tanah. Maka kami akan melaksanakan percepatan pendaftaran tanah karena itu memang tugas kami, dan kami bertugas melaksanakan itu sebagai orang yang diberi amanah dari atas ya. Kantor Pertanahan dapat amanah dari Kanwil dapat amanah dari BPN Pusat dapat amanah dari Presiden. Jadi sebagai objek. Begitu juga pemerintah desa, karena pemerintah desa meskipun bukan bagian dalam satu jalur komando dengan kantor pertanahan, tapi secara koordinatif pemerintah desa itu menjadi objek dari kegiatan pendaftaran tanah. Maka kemudian dia bilang kami dukung. Nah, kemudian sesudah itu lihat apakah kesadaran objek dan kesadaran sebagai subjek itu menguntungkan para pihak. Kalau menguntungkan, maka ada kelangsungan tindakan. Orang BPN akan terus melaksanakan kegiatan percepatan pendaftaran tanah itu kalau itu menguntungkan buat dirinya. Apa keuntungannya? Pertama, pencapaian pelaksanaan tugas. Kedua, tentu ada semacam ganjaran ya, reward yang mereka terima ketika itu berhasil. Pencapaian pelaksanaan tugas, dan ada reward. Ada ganjaran ketika itu berhasil. Kan ada pembiayaan dan lain sebagainya. Kemudian dari pemerintah desa dan masyarakat desa itu akan terus berlangsung tindakan itu kalau kemudian menguntungkan mereka. Jadi saya sudah bilang keuntungannya, pertama reduksi konflik, mencegah terjadinya konflik. Kedua, memberi kepastian hak atas tanah, dan kemudian bisa mendatangkan kelancaran akses permodalan. Nah, maka kemudian berlangsung tindakan itu. Nah, itu cara menjelaskan halaman 20 alinea 3 perubahan paradigma pendaftaran tanah dari tahun 1997 kemudian 2016 dengan menggunakan teori aksi. Jadi tekniknya masukkan fenomena yang Anda sedang bahas ke tengah, kemudian baca atasnya, baca kirinya, baca kanannya, kemudian baca bawah. Itu cara membedah fenomena dengan menggunakan teori yang sudah saya ajarkan di, kalau nggak salah, 7 atau 6 teori itu, ya. Begitu Mas Khalid ya. Berikutnya alinea berapa lagi? Mari kita lihat alinea berikut. Halaman berapa, alinea berapa? Sudah sih Pak. Tadi ada halamannya? Nggak ada, nggak jadi. Nggak jadi Pak. Oke, applause buat beliau. Terima kasih. Thank you. Ya, jadi dari Khalid kita bisa belajar tentang, pertama kita belajar tentang teori aksi. Bagaimana menggunakan teori aksi untuk membedah sebuah fenomena. Kedua, kita belajar dari beliau tentang terjadinya perubahan paradigma ya. Paradigma pendaftaran tanah 1997 menjadi paradigma pendaftaran tanah tahun 2016. Berikutnya, Yudhistia Ayu Saputri, mana? Nggak ada? Oh ada. Oke. Halaman 21 ya. Beliau di sini tulis halaman. Beliau ada 3, silakan duduk.
Ada 4 halaman, banyak sekali halamannya. Halaman 21, halaman 40, halaman 103, halaman 104. Oke. Nah, yang mana mau dipakai? Halaman berapa? Pilih halamannya aja. Halaman 31. Ya, kita cari halamannya dulu. Oh ya. Tiga satu ya Mbak? Iya. Halaman 31 alinea ke berapa? Jadi Anda bisa lihat ya bedanya buku ini dengan buku yang minggu kemarin. Kalau minggu yang kemarin kan tidak padat pengetahuannya, lebih banyak cerita romantisnya. Kalau hari ini hampir di semua halaman itu padat dengan pengetahuan. Ya. Alinea 2 yang punishment itu. Ya, silakan baca Mbak pakai mikrofon. Kita dengarkan ya, alinea 2 halaman 31. Punishment terpeluang diberikan oleh masyarakat saat ada anggota masyarakat yang tindakan atau perilakunya berbeda dengan perilaku masyarakat. Contoh, apabila ada anggota masyarakat tidak melakukan konformitas tindakannya dalam PTSL, sedangkan masyarakat bersedia melakukan konformitas tindakan, akibatnya anggota masyarakat tersebut akan memperoleh punishment berupa pengusiran oleh masyarakatnya. Belum selesai itu. Hal yang menghubungkan konformitas dengan kepatuhan ini diungkapkan Piero Rocciaro dan Adriano Zamperini 2010 dalam penelitiannya yang berjudul Conformity, Obedience, Disobedience, The Power of the Situation. Oke. Kira-kira apa inti alinea tersebut? Pegang aja Mbak mikrofonnya. Kira-kira apa inti dari alinea tersebut? Kita tahu intinya dulu, baru kemudian bisa kita bahas ya. Intinya kalau ada tindakan berbeda dari masyarakat itu akan mendapatkan punishment. Mendapatkan apa? Punishment. Punishment itu sanksi ya. Sanksi sosial lah kira-kira gitu, kayak Bilar sama Lesti itu ya, ada sanksi sosial. Lestinya sudah memaafkan, masyarakatnya belum memaafkan. Kira-kira gitu, itu sanksi sosial lebih berat ya. Nah, ketika bicara tentang sanksi sosial, di sini ada istilah yang namanya konformitas. Kalau Anda baca di alinea itu ada istilah konformitas ya. Saya bacakan kalimatnya ya. Punishment berpeluang diberikan masyarakat saat ada anggota masyarakat yang tindakan atau perilakunya berbeda dengan perilaku masyarakat. Contoh, apabila ada anggota masyarakat yang tidak melakukan konformitas, nah itu. Contoh, apabila ada anggota masyarakat yang tidak melakukan konformitas, tindakannya dalam PTSL, sedangkan masyarakat bersedia melakukan konformitas tindakan, akibatnya anggota masyarakat tersebut akan memperoleh punishment berupa pengucilan oleh masyarakat. Pengucilan itu semacam tidak ditemani, dijauhi begitu ya, oleh masyarakatnya. Hal yang menghubungkan konformitas dengan kepatuhan diungkapkan oleh Piero Rocciaro dan Adriano Zamperini dalam penelitian berjudul Conformity, Obedience, Disobedience, The Power of the Situation. Jadi kata-kata kuncinya adalah ada punishment, ada konformitas, kemudian ada obedience dan disobedience, kepatuhan dan ketidakpatuhan. Nah, sekarang mari kita mainkan. Kira-kira apa Mbak yang bisa kita sharing di forum ini dari semua kata kunci itu? Kalau kita hubungkan dengan PTSL ya. Jadi ada konformitas, ada punishment, ada kepatuhan, ada ketidakpatuhan, kira-kira begitu.
Oke, kita dahului dulu. Konformitas itu apa? Siapa yang sudah pernah baca di buku ini ada konformitas adalah gitu ya. Siapa yang bisa sharing konformitas itu apa? Di buku ini ada, di buku ini sudah dijelaskan juga kan bukunya tebal itu ya. Konformitas adalah silakan. Konformitas adalah perilaku seseorang yang dia maksudkan agar tindakan atau perilakunya sama dengan tindakan atau perilaku orang lain. Oke, berarti semacam penyesuaian perilaku ya kalau dengan bahasa singkatnya begitu. Jadi konformitas itu penyesuaian perilaku. Kalau masyarakat melakukan tindakan tertentu, maka individu menyesuaikan. Kalau masyarakat menolak PTSL, maka individu menyesuaikan. Kalau masyarakat menerima PTSL, individu menyesuaikan. Itu yang disebut sebagai dominasi masyarakat terhadap individu. Ya. Jarang sekali ada individu yang mendominasi masyarakat, kecuali individu-individu tertentu ya. Tokoh itu bisa mendominasi, tapi dalam konteks umum biasanya masyarakat mendominasi individu. Jadi tadi saya kasih contoh, kalau suatu masyarakat menolak PTSL, maka individu yang menjadi bagian dari masyarakat itu terpaksa harus conformity, terpaksa dia harus menyesuaikan dengan masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Ya. Nah, oleh sebab itu maka menjadi penting buat kantor pertanahan. Kalau kantor pertanahan ingin PTSL-nya sukses, maka dia harus melakukan apa yang disebut sebagai social engineering. Ya. Kalau kantor pertanahan ingin PTSL-nya sukses, dia harus melakukan social engineering, rekayasa sosial. Yang direkayasa itu adalah pemaknaannya. Ya, seperti tadi dibilang teori aksi kan pemaknaan. Harus ada upaya membuat masyarakat mampu memaknai bahwa PTSL itu baik buat dirinya. Harus ada upaya agar masyarakat mampu memaknai bahwa PTSL itu baik buat dirinya. Kalau kemudian nanti masyarakatnya sudah bisa menerima, secara umum bisa menerima, maka kalau nanti ada individu-individu yang tidak bersesuaian dengan itu, nanti dia didominasi oleh masyarakatnya untuk bisa menerima. Nah, disitulah pentingnya sosialisasi, pentingnya penyuluhan, pentingnya diskusi antara teman-teman kantor pertanahan dengan perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat setempat dalam rangka melakukan social engineering, dalam rangka melakukan rekayasa sosial agar makna sesuatu, dalam hal ini makna PTSL bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kemudian ada individu yang menolak conformity, menolak melakukan konformitas, maka dia akan mendapat sanksi sosial yang dibilang punishment itu. Nah, oleh sebab itu punishment menjadi instrumen untuk mewujudkan obedience dan disobedience. Punishment itu menjadi alat untuk menentukan, untuk mewujudkan orang menjadi patuh atau tidak patuh. Ya, jadi dalam konteks PTSL, kalau masyarakatnya sudah bisa menerima, kalau ada individu yang menolak, kalau dia nanti tidak patuh, tidak ikut menyesuaikan diri, maka dia akan mendapat punishment. Nah, dikucilkan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian karena dia sudah dikucilkan, awalnya kan dia tidak patuh, tapi karena sudah dikucilkan, dia pengen ke warung dicuekin dan segala macam, akhirnya kemudian dia menjadi patuh, menjadi ikut. Nah, itulah menurut saya inti dari alinea ini. Begitu, Mbak. Ada tambahan? Nggak kedengeran suaramu. Sudah jelas. Nggak ada tambahan. Ada yang mau menambahkan? Belum ya? Yang berikutnya, Mbak, satu halaman lagi, satu alinea lagi, baru kita ganti orang. Berapa? 40. Halaman 40. Alinea pertama. Ya. Halaman 40 alinea 1. Silakan, Mbak, dibacakan. Partisipator ini merupakan upaya pembuatan data yang melibatkan partisipasi masyarakat yang beberapa waktu ini sempat populer, terutama ketika dikaitkan dengan pelaksanaan IPKP oleh kantor pertanahan Kabupaten Nganjuk. Partisipasi berpeluang digunakan oleh beberapa pihak sebagai instrumen kebijakan, strategi komunikasi, resolusi konflik, dan sosial terapi. Layar 1976. Oke, apa yang mau kita diskusikan? Apa yang bisa kita share?
Jadi Anda bisa bayangkan ya, buku ini sekian halaman, ada hampir sekitar 200 halaman. Kemudian berarti ada sekian banyak alinea, dan kalau setiap alinea kita kaji seperti itu kan detail sekali ya, jadi tajam tuh. Ya. Dan itu menunjukkan bagaimana sosiologi agraria itu materinya luas, bisa mencakup banyak hal, dan ketika itu diletakkan di satu kajian tertentu, dia bisa sangat detail kajiannya. Ya. Itu yang saya bilang bahwa apa bedanya orang awam dengan ilmuwan. Kalau ilmuwan itu kalau bicara sesuatu detail. Kalau orang awam kalau bicara sesuatu tentu di batas permukaannya, kita tentu menghormati orang awam ya. Oke, apa Mbak yang bisa kita share dari alinea itu? Berkaitan pelaksanaan IPMKP dengan pemetaan partisipasi. Ada yang lain yang bisa bantu? Ada punya pendapat lain? Alinea 1 ini apa yang bisa kita share? Yang kita seperti orang yang sedang berusaha memberikan oleh-oleh gitu. Jadi bayangkan kita ketemu sahabat ingin memberikan oleh-oleh. Apa oleh-olehnya buat beliau, buat sahabat kita itu? Kalau nanti dia sudah berpisah dari kita, dia pulang bawa oleh-oleh itu. Oleh-olehnya pengetahuan ya di sini. Kalau Anda lihat di alinea 1 halaman 40, itu sebetulnya pemantik kesadaran tentang partisipasi masyarakat. Halaman 40 alinea 1 itu pemantik kesadaran tentang partisipasi masyarakat. Tadi saya bilang bahwa ciri ilmuwan itu detail kalau bicara sesuatu. Maka kalau orang awam kan bilangnya begini. Kalau ngomong soal partisipasi di PTSL, kalau orang awam bilangnya berpartisipasi atau tidak berpartisipasi. Itu orang awam. Kalau ilmuwan nggak begitu. Partisipasi itu detail sekali. Partisipasi itu bisa dilihat levelnya, bisa dilihat coveragenya. Level itu tingkatan ya. Dari partisipasi yang paling rendah, itu yang disebut sebagai mobilisasi, sampai partisipasi yang paling tinggi ketika warga terlibat penuh gitu ya. Itu nanti ada levelnya, ada level partisipasi. Ada coveragenya, cakupannya. Partisipasi itu bisa mencakup apa aja, sebagai instrumen apa aja gitu ya. Nah di sini kan dijelaskan itu di halaman 40 ini. Ya, di halaman 40 ini partisipasi itu punya sekian banyak cakupan kira-kira gitu ya. Pertama, partisipasi bisa menjadi instrumen kebijakan. Ketika partisipasi diwacanakan sebagai pendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Jadi partisipasi bisa menjadi instrumen kebijakan, maksudnya begini. Kalau ada sebuah kebijakan, maka ketika kebijakan itu diluncurkan, ada bagian dari instansi yang sama manuver ke bawah, memasak dalam pengertian mengelola masyarakat, melakukan rekayasa sosial, agar kemudian ketika kebijakan datang disambut oleh ini. Ya. Itu partisipasi sebagai instrumen kebijakan. Jadi kalau misalnya pimpinan BPN akan mengeluarkan kebijakan, saya putuskan melaksanakan PTSL, itu kan pimpinan keluar kebijakan. Nah yang di bawah manuver, bangun kesadaran bahwa kemudian dia merespon ini dengan baik. Ya. Itu yang dimaksud dengan partisipasi sebagai instrumen kebijakan. Kemudian yang poin 2 juga begitu, partisipasi sebagai instrumen strategi. Ketika partisipasi diwacanakan sebagai alat untuk melayani kebutuhan pihak tertentu. Instrumen strategi misalnya, kalau ada kebijakan membantu petani tak bertanah agar bertanah di areal konflik antara HGU dengan masyarakat. Ada kebijakan untuk membantu petani tak bertanah agar bisa menggarap tanah di areal konflik pengelolaan HGU. Maka strateginya apa? Strateginya adalah ketika HGU itu akan diperpanjang, maka dilakukan negosiasi agar pemegang HGU berkenan melepaskan sebagian wilayah HGU-nya untuk diserahkan kepada masyarakat. Nah, negosiasi membujuk mereka agar bersedia menyerahkan sebagian wilayah HGU-nya itu kan strategi. Strategi apa? Strategi membantu agar masyarakat bisa menggarap tanahnya. Nah, itu juga bagian dari partisipasi. Masyarakat yang di bawah itu nanti bisa menerima dengan baik, si pemegang HGU juga bisa menerima dengan baik. Ya, itu bagian dari strategi. Demikian seterusnya nanti Anda bisa lihat sendiri sampai poin ke-5 itu ya. Jadi itu kira-kira saya menyebutnya sebagai cakupan ya. Hal-hal yang bisa dimanfaatkan di dalam partisipasi. Oke Mbak, ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah. Oke, sampai cukup. Beliau aplaus buat beliau. Terima kasih. Sekarang terakhir ya.
Kalau ada yang ingin interupsi, ingin menambahkan, silakan. Ada yang ingin bertanya, memperdalam materi yang kita bahas, dipersilakan. Olivia Salsabila. Mana orangnya? Ya. Silakan ke depan. Silakan bawa gadgetnya ya, supaya kita tahu halamannya. Silakan Mbak pegang mikrofonnya. Apa yang mau kita share ke kawan-kawan? Tapi ini lebih ke pertanyaan, Pak. Ya, kan sebelum bertanya ada alinea-nya tuh. Dibacakan dulu alinea-nya baru kemudian bertanya. Supaya kita bisa fokus ke datanya ya. Sambil nunggu beliau menemukan halamannya, ada yang mau share, mau sharing, mau cerita, mau komentar, silakan. Belum ada. Halaman? Di bab 2, Pak. Halaman? Halaman 7. Halaman berapa? Halaman 7. Halaman berapa? 7. Iya. Halaman 7. Sebenarnya ini sampai bawah sampai halaman 8, Pak. Ya, halaman 7 dulu ya. Halaman 7, oke. Peluang kadaster multiguna. Apa yang mau kita share dari halaman 7, Mbak? Kalau yang jadi saran saya itu pertanyaan saya, bagaimana jika masyarakat tetap dapat mendaftarkan tanahnya jika perangkat desa tidak dapat membuatkan surat keterangan? Didasarkan pada teks bukunya. Jadi ilmuwan itu bertanya bukan karena dia tidak tahu ya. Ilmuwan itu bertanya karena dia tahu dan ingin lebih tahu. Nah, ketika dibilang ilmuwan itu bertanya karena dia tahu, itu ada teksnya, ada datanya, ada naskah yang dia dipertanyakan, dan kemudian dia tetap bertanya karena dia ingin lebih tahu. Jadi bedanya orang awam dengan ilmuwan begitu. Kalau orang awam bertanya karena dia tidak tahu, kalau ilmuwan bertanya karena dia ingin lebih tahu. Beda itu. Maka kemudian di dasarnya apa dulu? Informasi apa yang membuat beliau bertanya begitu? Pertanyaanmu itu dasarnya alinea berapa, halaman berapa begitu? Karena kalau Anda ya. Di halaman 205. Oh, jauh sekali. Tadi Anda bilang Yang kedua juga. Ini saya lupa halamannya. Oke, halaman 200 berarti di bawah itu ya. Ya, pelan-pelan karena salah-salah gadget Anda bisa hang ya. Ya. 200 berapa? 205. 205. Oke.
Alinea keberapa? Alinea kesaksian tentang pelaksanaan pengukuran bidang tanah. Bentar, alinea ketiga. Halaman 205, alinea ketiga. Kesaksian tentang. Oke, silakan Mbak. Kesaksian tentang pelaksanaan pengukuran bidang tanah diberikan oleh Aris Munandar, Kepala Desa Randusari, dengan menjelaskan bahwa pada PTSL tahun 2019, pelaksanaan pengukuran bidang tanah mulai dilakukan pada Februari 2019. Jika pengukuran bidang tanah ternyata tanah darat atau tanah kering, lebih lancar pengukurannya karena pemilik tanah dan tetangga berbatasan hanya di lokasi bidang tanah. Sebaliknya, saat pengukuran tanah sawah mengalami kendala di beberapa bidang tanah karena memiliki bidang tanah atau tetangga berbatasan tidak hadir. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya itu apa upaya yang dilakukan pemerintah jika saat melakukan pengukuran tanah sawah pemilik tidak dapat di daerah tersebut? Maksudnya kayak tetangga itu kan nggak ada Pak, nah pemilik itu nggak ada, apakah itu akan tetap dilakukan pengukuran ataukah akan ditunggu? Ada nggak di situ teks jawabannya? Nggak ada. Oke, jadi di alinea 3 halaman 205 ini menyatakan bahwa pengukuran tanah kering itu lebih lancar daripada pengukuran bidang tanah sawah. Karena yang tanah kering tetangga batasnya hadir, sedangkan yang tanah sawah sebagian tidak hadir. Nah, kemudian beliau bertanya, apakah pengukuran tetap dilaksanakan kalau tetangga batasnya tidak hadir? Itu tentu jawabannya adalah situasional kondisional. Ya, jawabannya adalah, kalau pertanyaan seperti itu, jawabannya adalah situasional kondisional. Nah, kalau mendengar kata situasional kondisional, maka dua kata itu menjadi dasar bagi Anda untuk melakukan penelitian. Jadi, jawaban yang intinya adalah situasional kondisional itu menjadi pemicu untuk dilakukannya penelitian. Sebab, kalau jawabannya tidak situasional kondisional, jawabannya adalah jawaban tertentu, itu namanya jawaban normatif. Jawaban normatif itu jawaban yang sudah disediakan di peraturan atau ketentuan yang berlaku. Kalau begini harus begini, kalau begini harus begini, gitu ya. Misalnya, asas kontradiktor delimitasi harus dilaksanakan. Kalau asas kontradiktor delimitasi tidak dilaksanakan, maka kemudian kekuatan hukumnya menjadi lemah. Itu kan jawaban normatif. Kenapa saya bilang itu jawaban normatif? Ketentuannya memang begitu. Tapi jangan lupa, ketika melaksanakan sebuah kegiatan, itu kan ada target yang harus dicapai. Bahwa bidang tanah itu harus selesai sekian ratus bidang dalam waktu sekian hari. Misalnya satu desa ini harus selesai dalam waktu 3 hari atau 4 hari. Nah, untuk mencapai target seperti itu, maka kan kemudian disiasati. Itu yang saya bilang situasional, kondisional, disiasati. Disiasatinya bagaimana? Ketentuan hukumnya harus tetap terpenuhi, tapi pelaksanaannya di lapangan yang disiasati. Misalnya, pada akhirnya seluruh bidang tanah yang diukur itu harus ditandatangani sebagai bukti asas kontradiktor delimitasi. Seluruh bidang tanah yang diukur itu harus ditandatangani oleh tetangga batas sebagai bukti dilaksanakan asas kontradiktor delimitasi. Tetapi kan pertanyaannya kapan ditandatanganinya? Kapan ditandatanganinya kan tidak harus ketika dalam pelaksanaan pengukuran. Jadi ketika pelaksanaan pengukuran, biasanya di lapangan itu dalam rangka mengejar target, ketika pelaksanaan pengukuran didampingi oleh kepala dusun, ketua RT, dan tetangga batas yang sempat hadir. Kalau tidak hadir, kemudian diwakili oleh kepala dusun dan ketua RT. Dilaksanakan pengukuran, bla bla bla, selesai diukur, 2-3 hari kemudian, sesudah yang bersangkutan datang, baru kemudian ditandatanganilah naskah atau dokumennya, agar kemudian asas kontradiktor delimitasi itu terpenuhi. Nah, cerita tentang bagaimana mensiasati di lapangan itu kan cerita yang didapat melalui penelitian. Karena kalau Anda hanya duduk di atas kursi di perpustakaan, jawabannya nggak seperti itu. Jawabannya tetap harus dilaksanakan. Tetapi bagaimana melaksanakan itu di lapangan, nah itu yang perlu seni. Itulah seni, ya. Seni menyiasati kegiatan. Itu yang disebut dengan strategi. Ya. Yang penting asas kontradiktor delimitasinya terpenuhi. Bahwa ketika nanti masuk pengadilan, misalnya ada perkara, tetangga batasnya semua tanda tangan. Ya. Kemudian
bisa dijelaskan misalnya, oh tanda tangannya tanggal sekian, nggak apa-apa tanggal sekian, tapi kan sebelumnya dia sudah mengamanatkan ke misalnya ke Pak RT atau Pak Kepala Dusun ketika di sidang gitu ya, ditanyakan oleh hakim. Itu. Jadi itu teknik atau strategi untuk mensiasati. Jadi jawabannya dua, jawaban normatif dan jawaban faktual di lapangan. Jawaban normatifnya adalah asas kontradiktor delimitasi harus dilaksanakan. Itu jawaban normatif. Jawaban faktualnya adalah asas kontradiktor delimitasi dilaksanakan dengan melalui berbagai strategi tertentu. Ya, bila yang bersangkutan tidak hadir, tetangga batas yang bersangkutan tidak hadir, maka diwakili oleh ketua RT dan kepala dusun. Sesudah dia hadir, dia cek. Kemarin Pak RT-nya nunjukkan di sini, di kepala dusun nunjuk, oh berarti betul. Maka baru dia kemudian tanda tangan sebagai persetujuan batas bidang tanah. Begitu. Ada yang punya pendapat berbeda? Ya, jadi Anda bisa bedakan ya, jawaban normatif dengan jawaban faktual. Nah, oleh sebab itu nanti kalau Anda bikin skripsi, jawabannya tidak boleh jawaban normatif. Kalau jawabannya semua jawaban normatif, maka kemudian tidak diperlukan skripsi Anda. Kalau jawabannya adalah jawaban normatif, yang diperlukan adalah kompilasi peraturan perundangan yang berlaku. Tidak perlu bikin skripsi. Ya. Jadi skripsi Anda dinyatakan gugur kalau jawabannya adalah jawaban normatif. Maka harus ada jawaban yang memperlihatkan kondisi dan situasi di lapangan. Itu yang tadi saya bilang situasional dan kondisional. Oke Mbak, yang lain? Satu lagi. Halaman berapa, alinea ke berapa? Di halaman 7, Pak. Alinea 1. Halaman? 7. Push kembali ke halaman 7. Ada ketemu, Pak. Oke, kembali ke halaman 7. Hati-hati gadget yang sudah tua. Kalau yang gadget baru nggak apa-apa ya, bisa cepat. Kalau yang gadgetnya sudah agak lama, bisa hang. Halaman 7, oke. Kembali ke halaman 7, apa lagi Mbak? Ini jelasin Pak, bahwa pada SDD Alinea ke berapa? Alinea 1, Pak. Oke. Dibaca aja Mbak, biar internalisasi konsep. Konsep masuk di memori kita dulu. Baca baik-baik, pelan-pelan. Bermower, Mayumo, dan kawan-kawan telah melakukan penelitian berjudul Development of All Information Capital Use atau disebut dengan SDM pada tahun 2017. Mereka menjelaskan bahwa pada SDM dilakukan overlay kadaster informal land right dengan kadaster formal land right, sehingga dapat diperlukan relasi antara kadaster formal dengan kadaster informal agar dapat dibuat keputusan yang berkelanjutan. Yang mau saya Ya, belum selesai, baca dulu sampai tuntas satu alinea. Artinya, perdagangan yang dilakukan ini terjadi melibatkan social interest atau kepentingan sosial, fasilitas lokal, dan partisipatory, tematik mapping atau pemetaan tematik partisipatif. Oke, terus yang mau kita bahas? Yang mau saya tanya itu apa yang terjadi jika kadaster informal land right dengan kadaster informal land right bertentangan dengan dalam pelaksanaannya, Pak? Bertentangan dengan apa? Dalam pelaksanaannya. Bertentangan dengan? Dalam pelaksanaannya itu bertentangan. Oke. Sekarang kita pahami dulu apa itu informal land right dan formal land right. Ya, kita pahami dulu kadaster formal dan kadaster informal. Kadaster formal itu kadaster resmi. Kadaster resmi itu artinya kadaster yang dilakukan oleh pemerintah dan memenuhi semua kaidah kadastral. Itu kadaster formal ya. Kadaster formal adalah kadaster resmi yang dilakukan oleh pemerintah yang memenuhi semua kaidah kadastral. Itu kadaster formal. Kadaster informal atau kadaster tidak resmi adalah kadaster yang dilakukan oleh masyarakat yang ada kalanya tidak mampu memenuhi seluruh kaidah kadastral. Contoh, kalau di kadastral pemerintah kan batas bidang tanahnya sudah fix ya. Makanya dibilang fix boundary. Kalau yang kadastral pemerintah yang resmi itu loh, batas bidang tanahnya itu fix boundary. Tapi kalau yang informal itu kan general boundary. Batas tanahnya itu masih umum. Karena kan dia cara mengukurnya beda kan, cara mengukurnya masyarakat dengan cara mengukurnya orang BPN, kira-kira begitulah. Nah, kemudian kalau pertanyaannya bagaimana kalau
kadastar informal land rights sama kadastar formal land rights itu bertentangan, Pak? Oke. Bagaimana kalau keduanya bertentangan? Bahasanya mungkin terlalu ekstrim kalau menyebut sebagai bertentangan. Bahasanya adalah berbeda. Kalau bertentangan itu berbeda terlalu jauh ya. Tapi kalau berbeda tidak terlalu jauh. Contoh, bentuk bidang tanah. General Bandre bentuk bidang tanahnya misalnya punya saya dengan metode General Bandre bentuk bidang tanahnya segi 5. Dengan General Bandre bentuk bidang tanah yang saya miliki segi 5. Dengan Fix Bandre bentuk bidang tanah saya juga segi 5. Bentuknya sudah sama. Yang beda apa? Yang beda ukuran dan arah. Asimutnya itu beda. Nah, itu yang kemudian diperbaiki. Ya. Bentuknya sudah betul, bidang segi 5, batas-batas bidang tanahnya sudah betul. Itu kemudian yang kemudian diperbaiki. Makanya kemudian dalam implementasinya di lapangan, pengalaman di Grobogan dan di Madiun, pemetaan yang dibuat oleh masyarakat, yang orang menyebutnya sebagai pemetaan partisipatif itu, yang General Bandre itu hanya digunakan sebagai peta dasar. Jadi pemetaan partisipatif itu yang menggunakan metode General Bandre itu hanya dijadikan sebagai peta dasar untuk kemudian nanti dengan berbekal itu menjadi semacam acuan bagi teman-teman kantor pertanahan untuk membuat peta yang sesungguhnya yang sifatnya sudah fix Bandre. Begitu. Jadi bukan bertentangan, berbeda. Ya, mungkin ketika General Bandre ukurannya 1000 meter, ketika Fix Bandre cuma 950. Nah, maka yang digunakan yang 950. Hasil penelitian saya di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat lebih percaya pada yang Fix Bandre. Jadi ketika mereka sudah bikin peta partisipatif, mereka serahkan ke orang-orang BPN. Ketika kemudian orang BPN mengeluarkan peta baru yang kemudian ternyata luas tanahnya berbeda, mereka menerima itu. Mereka tahu itu, walaupun mereka nggak ngerti secara keilmuan, mereka nggak ngerti apa itu General Bandre, apa itu Fix Bandre. Yang mereka bilang adalah kami percaya dengan BPN. Ukuran BPN pasti lebih betul daripada ukuran kami. Selesai. Bahkan letter C juga begitu. Letter C pasti kalau ketemu dengan ukuran BPN, mereka bilang ukuran BPN yang benar. Jadi itu trust namanya ya, kepercayaan. Nah itulah fakta di lapangan. Jadi kadang-kadang memang kita harus, itu yang dibilang strategi ya. Bagaimana supaya teman-teman pengukuran itu bisa bergerak cepat, maka menggunakan peta dasar. Peta dasar yang paling fix, yang paling mendekati kebenaran kan peta dasar yang dibuat oleh masyarakat. Ya, dan kalau di Grobogan itu dikerjakan oleh pemerintah desa plus swasta. Ada perusahaan pemetaan swasta plus masyarakat desa bikin peta desa, peta tematik bidang tanah desa itu konsepnya General Bandre. Kemudian kalau yang itu yang di Grobogan. Kalau yang di Madiun itu menggunakan 3 pilar desa, kepala dusun, Babin Kamtibmas, polisi, dan Babinsa, TNI. Nah, mereka kerjakan itu, hasilnya General Bandre, dan itu kemudian digunakan sebagai peta dasar oleh teman-teman yang melakukan pengukuran dalam rangka PTSL. Begitu, Mbak. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita aplaus buat beliau. Terima kasih. Mahasiswa sekalian, jadi hari ini kita lihat bahwa sosiologi agraria itu bisa masuk kemana saja. Hari ini dia masuk ke hal-hal teknis. Nanti kapan-kapan kalau anda rajin itu bisa masuk ke masalah hukum, bisa masuk ke masalah manajerial, bisa masuk ke administrasi. Karena prinsipnya itu sosiologi agraria adalah ilmu atau kajian yang membahas isu-isu agraria dalam perspektif sosiologi. Ya. Oke, sebelum kita bubar ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.